Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita masih Allah beri kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah, kita memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan. Artinya sekarang hari ke-11 sudah ya. Alhamdulillah ya. Bersyukur kita Allah masih beri kita kesehatan dan Ramadan bisa kita jalani dengan baik. Alhamdulillah. Pada tausiah subuh ini biasanya kalau tausiah subuh itu kalau cerita maka segar. Kalau selain cerita biasanya ngantuk. Ya, maka saya kemudian berpikir mau cerita saja pagi ini. Tapi cerita ini cerita yang ada dalam Al-Quran Karim. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246 Allah Subhanahu wa taala memulai ceritanya dengan kalimat alam taro. Belumkah kalian melihat atau memperhatikan ilal mala'i min bani Israel, kepada suatu kelompok dari Bani Israel, min ba'di Musa, setelah zaman Nabi Musa. Kalau dari zaman Nabi Musa itu kita perhatikan dari sejarahnya itu sampai kepada zaman Nabi Daud sekitar 1000 lebih tahun baru sampai ke zaman Nabi Daud. Nah, selahnya antara zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Daud itu menjelang zaman Nabi Daud itu orang sudah kocar-kacir. Tadinya masih memegang kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi lama-lama sudah melenceng dari Taurat itu. Kitab Taurat itu mereka kemudian simpan di dalam sebuah peti. Petinya itu namanya tabut. Tabut itu kemudian hilang. Jadi sudah tidak ada kitabnya, mereka itu sudah bingung. Kita masih bersyukur kitab kita yang namanya Al-Quran itu tidak sekedar disimpan di dalam peti, tapi disimpan di dalam kotak-kotak kita, dalam pikiran kita, di dalam akal kita. Alhamdulillah, banyak yang hafal Quran. Apalagi zaman sekarang ini kita lihat anak-anak kecil-kecil sudah banyak yang hafal Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah, itulah keistimewaan Al-Quran. Nah, kembali kepada zaman Nabi yang disebut ceritanya di sini. Sebelum Nabi Daud itu ada seorang nabi yang disebut namanya Nabi Syamun atau Nabi Samuel. Bukan termasuk nabi yang 25 itu enggak. Karena kalau menurut sejarahnya nabi itu ratusan jumlahnya, tapi yang wajib kita imani ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, gitu. Nah, dari Nabi Musa ke Nabi Daud itu, kalau Nabi Musa ke Nabi Harun kan sama, satu zaman dua nabi. Tapi kalau setelah Nabi Musa dan Nabi Harun itu jauh, habis itu baru Nabi Daud. Nah, ketika kocar-kacir sudah mereka, umat ini sudah Allah ketika mereka jauh dari agamanya, Allah kuasakan atas mereka seorang raja yang zalim. Raja itu namanya Jalut. Raja Jalut itu
Woi, dia menaklukkan di mana-mana, dia zolim, dia bunuh orang suka-suka dia. Pokoknya kejam betul. Mereka ini bilang, wahai Nabi, katanya, nabinya waktu itu Nabi Samuel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Minta sama Allah supaya kita ini diangkat untuk kita seorang raja, yang di bawah pimpinan raja ini kita berperang di jalan Allah untuk membela agama kita, membela ajaran kita, membela bangsa dan negara kita. Pokoknya kita tidak mau lagi dizolimi oleh Raja Jalut. Coba minta sama Allah supaya kita punya raja. Artinya waktu itu tuh mereka betul-betul dalam kondisi krisis kepemimpinan, tidak ada rajanya. Maka Nabi mereka itu berkata, oh iya, katanya, sebentar saya minta sama Allah. Setelah diminta, kemudian bilang nabinya, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah sudah angkat untuk kalian Tolut itu jadi raja. Woi, katanya, Tolut, kok bisa Tolut? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Kok bisa dia jadi raja kita? Dia kan cuma seorang prajurit. Bahkan dibilang dia dalam prajurit pun katanya tukang-tukang pikul air. Ada yang bilang dia malah tukang bagian logistik dia itu, katanya. Kok dia bisa katanya jadi raja? Bagaimana katanya? Wah, kita tidak percaya katanya. Katanya ada buktinya. Apa buktinya? Allah sudah memilih dia itu karena Allah memberi kelebihan dia, fisiknya kuat, hebat. Ya, namanya orang setiap hari bekerja, angkut air, angkut segala macam, kuat fisiknya, ilmunya juga luas, pintar orangnya itu. Kalian tidak tahu itu orang hebat, orang pintar dan kuat. Itulah dia makanya dijadikan raja untuk kalian, walaupun bukan dari keturunan raja. Karena waktu itu yang keturunan raja itu keturunan Yahuza. Sementara sudah tidak ada, habis, sudah putus. Maka mereka masih kasak-kusuk sana sini. Baik, katanya, kata Nabi mereka, ada bukti lagi, tanda bahwa dia itu benar menjadi raja kalian itu. Nanti tabut itu datang di depan dia itu dibawa oleh malaikat. Wah, kalau begitu katanya percaya kita. Maka pas kumpul orang-orang banyak itu datang malaikat membawa tabut. Tabut itu satu peti yang isinya adalah kitab Taurat. Itulah yang menjadi petunjuk mereka. Dalam kisahnya itu kalau tabut itu begitu dibuka petinya, itu dibaca ayat-ayat itu menimbulkan ketentraman. Jadi kalau kita mau apa ini, buka, oh ini kita harus begini, harus begini, harus begini. Ada petunjuknya di situ. Jadi tenang. Kalau menghadapi musuh, bagaimana cara menghadapi musuh? Buka peti itu. Oh begini petunjuknya. Ikut petunjuk itu, menang sudah. Jadi tenang mereka karena sudah ada kitab tabut itu. Fihi sakinatun min rabbikum. Dalamnya ada ketentraman dari Rabb kalian. Baik. Berangkat sudah mereka ini perang di bawah pimpinan raja mereka, siapa namanya? Yang baru ini, Raja Tolut. Ya. Kemudian melawan Raja Jalut. Woi, katanya, ini kalian ini masih diuji oleh Allah dengan sungai. Bagaimana itu? Iya, kita nanti akan pergi berangkat perang itu. Belasan ribu orang yang berangkat nanti akan melewati sungai. Bagaimana? Pokoknya kalian lewat sungai itu tidak boleh minum. Woi, ujiannya berat, sudah perjalanan jauh,
lewat sungai tidak boleh minum. Sungai itu airnya sampai dada. Ada yang bilang sampai pinggang, ada yang bilang sampai dada airnya. Nyebrang tapi tidak boleh minum. Waduh, terus bagaimana? Ya itulah ujiannya. Faman syariba minhu fa innahu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Kata Nabi mereka itu, kalau ada yang sampai minum air itu, maka dia tidak termasuk golonganku. Tapi kalau dia tidak minum, dia itulah golonganku. Bagaimana kalau haus sekali? Ya kalau haus sekali boleh satu teguk, satu cedok, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali yang mengambil satu apa namanya? Satu kok. Sekokai. Ightarafa diambil satu begini itu. Boleh. Jadi bro. Ya. Maka berangkat mereka setelah perjalanan dari subuh itu mereka jalan sampai tengah hari. Pas sedang terik-teriknya sekitar jam 2 lewat tengah hari itu ketemu sungai. Wah, ini sungai yang harus kita lewati. Bayangkan sudah jalan dari pagi sampai tengah hari. Ayo katanya lewat sungai. Segini air. Tapi tidak boleh minum. Ingat katanya tidak boleh minum kecuali satu cendol. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Minum semuanya kecuali sedikit. Sedikit orang yang tidak minum. Masya Allah. Bagaimana? Ini akal Bani Israel nih. Bagaimana cara minumnya itu? Kan tidak boleh minum. Tidak boleh minum, tapi boleh satu cendok. Apa yang dilakukan? Satu cendok si minumnya, tapi tangannya itu tenggelam dalam air sepotong. Pokoknya penuh akal Bani Israel benar. Tidak kita minum, katanya kan boleh satu cendok. Jadi satu cendok itu dimasukkan air di cendoknya itu. Tidak diangkat. Jadi di dalam air. Di dalam air itu tidak diangkat begini. Semata. Nakal betul Bani Israel. Maka karena haus sekali dan kenyang minum sementara perjalanan masih jauh, maka tertinggallah mereka ribuan yang tinggal sedikit. Yang tinggal sedikit ini apa mereka katakan? Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Pokoknya katanya sudah banyak sejarahnya kelompok yang kecil itu kalau ditolong oleh Allah kalah orang yang banyak. Orang yang sedikit ini yang penting bersih, tidak maksiat. Yang maksiat itu sudah ketinggalan. Di belakang tidak bisa nyusul, sudah benting perutnya. Perutnya sudah buncit dengan minum air. Sudah tertinggal di belakang semuanya. Tinggal yang sisa hanya beberapa ratus orang saja. Ada yang mengatakan sekitar 300-an saja yang sisa dari ribuan. Masya Allah. Woi, luar biasa. Banyaknya yang minum itu. Nah, peranglah mereka melawan tentara Jalut. Apa mereka katakan? Ya Allah, berikanlah kami kesabaran ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Maka Allah takdirkan salah satu prajurit di situ yang namanya Daud. Dia berhasil membunuh Jalut. Maka Allah sebut wa qatala Daudu Jaluta. Dan Daud berhasil membunuh Jalut. Siapa Daud ini? Daud inilah calon nabi itu yang dia waktu itu masih menjadi prajurit.
dan dia adalah khalifah. Dia siapa Daud ini adalah khalifah. Rajanya siapa? Rajanya adalah Tolut tadi. Kan Tolut itu diangkat menjadi raja. Khalifahnya siapa? Daud. Jadi kalau kita lihat di sini raja sama khalifah itu beda orangnya. Rajanya adalah raja Tolut, khalifahnya adalah Daud. Orang tanya, khalifah itu mana kekuasaannya? Kalau raja baru ditanya mana kekuasaannya. Kalau khalifah udah ditanya mana kekuasaannya. Nabi Adam itu ini jahilun fil ardi khalifah, enggak ditanya kekuasaannya, mana kekuasaan Nabi Adam. Enggak ada orang dia baru sendirian. Tapi Allah sudah sebut dia sebagai khalifah. Maka kalau ada orang mengartikan khalifah itu adalah penguasa, itu masih perlu dipertanyakan lagi. Tidak seperti itu. Khalifah itu pemimpin umat Islam itu namanya khalifah. Mau dia ada kekuasaan, mau tidak ada kekuasaan, dia itu adalah khalifah, pimpin umat. Kalau umat Islam itu pemimpinnya khalifah. Kalau umat Katolik pemimpinnya paus. Paus itu bukan raja, tapi dia pemimpin umat Katolik. Yang punya kekuasaan itu adalah raja. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat Allah atas kalian wahai Bani Israel itu, kalian dijadikan khalifah-khalifah di muka bumi dan dijadikan pula raja-raja. Ja'alakum khulafa'al ard wa ja'alakum muluka. Kalian dijadikan khulafa'al ard, khalifah-khalifah, dan ada juga di antara kalian yang dijadikan raja. Setelah Daud ini kemudian membunuh Jalut, maka kemudian kalahlah tentara Jalut ini. Orang yang zalim-zalim itu habis, dihajar semua, kalah sudah. Selesai masa kepemimpinannya Tolut, maka digantilah dia oleh Daud. Maka Daud itu menjadi raja setelah Tolut. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka. Jadi mereka dikalahkan tentara Jalut itu dengan izin Allah. Kemudian Daud membunuh Jalut. Maka setelah itu Daud itu pada gilirannya Allah beri kerajaan. Yang tadi dia hanya sebagai khalifah, sekarang dia kemudian menjadi raja. Para nabi itu semuanya adalah khalifah Allah di muka bumi. Tapi tidak semua nabi itu menjadi raja. Di antaranya yang menjadi raja itu adalah Daud. Siapa lagi? Sulaiman. Sulaiman menjadi raja, dia sebagai khalifah mewarisi Daud dan dia juga sebagai raja. Siapa lagi nabi yang menjadi raja? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ada yang mengatakan dia juga rajanya siapa? Rajanya Ramses. Fir'aun itu rajanya, didakwahi oleh Nabi Yusuf sampai masuk Islam. Ramses II-nya yang masuk Islam. Ramses I-nya sampai mati belum sempat memeluk Islam dia, tapi sudah condong. Kemudian Ramses II-nya itu yang dia tunduk kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara, tapi dia adalah nabi, dia adalah khalifah. Sampai kemudian Allah beri kekuasaan kepada Nabi Yusuf. Nabi-nabi lain banyak yang dia dibunuh malah. Tidak batal kenabiannya karena dia dibunuh, batal kenabiannya. Tidak, tetap beliau adalah
khalifah Allah di muka. Baik, kemudian tadi Nabi Daud membunuh Jalut, kemudian Nabi Daud Allah beri kerajaan. Pas giliran anaknya Nabi Daud ini siapa namanya? Sulaiman. Woi, Nabi Sulaiman ini Allah beri lebih hebat lagi daripada Nabi Daud. Beliau berdoa, ini Nabi Sulaiman khusus ini. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku mulkan, kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Maka Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman ini. Allah sebut wa husyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal insi wat thairi wa hum yuzaun. Itu Sulaiman, itu kerajaannya dari jin, manusia, burung-burung, semuanya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Sampai semut-semut itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka tidak ada orang yang seperti Nabi Sulaiman. Ada orang yang kepingin jadi Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, katanya, engkau kan mengerti bahasa semua binatang-binatang. Coba mau ajar kita, katanya, bahasa binatang itu ajar kita. Katanya, wah tidak bisa, kamu katanya, tidak akan kalian mampu. Katanya satu saja binatang, ajar kita bahasanya. Baik, katanya, kamu mau bahasa binatang apa? Di rumah saya itu banyak kucing, jadi saya kepingin tahu bahasa kucing. Jadi kalau kucing ngobrol sama mereka itu saya kepingin paham. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, oh ya katanya, baiklah, tapi kamu tidak mampu nanti katanya. Oh ya katanya, kita coba saja. Maka ditiup telinganya orang ini. Tiup telinganya, begitu langsung dia paham bahasa kucing. Jadi kucing ngobrol-ngobrol itu paham dia. Kalau kita kan lihat kucing itu tidak paham, kita pahamnya ngeong saja. Suatu hari ngobrollah kucing, datang kucing tetangga, dia ngobrol-ngobrol. Katanya, ada makanan nggak di tempat kamu? Saya lapar sekali nih. Katanya, sabar katanya. Ada ayamnya tuan saya itu, ya. Kata kucing ini, besok dia meninggal, besok mati ayam itu. Artinya ya pesta ayam kita besok. Begitu ditahu, karena dia tahu bahasa kucing itu kan. Katanya kucing itu ternyata tahu ajalnya binatang-binatang katanya. Dia pergi jual cepat-cepat ayamnya. Karena dia tahu bakal mati. Ya. Terus beberapa hari setelah itu dia bilang lagi, kucing datang lagi, katanya, lapar sekali saya, ini ada makanan. Katanya, tenang, besok kambingnya tuan saya itu mati katanya. Kita pesta kambing besok. Apa yang dilakukan begitu didengar kucing ngobrol itu, langsung dia pergi jual lagi. Kata Nabi Sulaiman banyak akal gitu orang. Akhirnya beberapa hari setelah itu ngobrol lagi kucing itu. Katanya, tidak ada makanan, lapar saya ini. Tenang katanya, besok ajalnya tuan saya. Banyak orang datang bawa makanan katanya. Banyak sisanya untuk kita. Baru dia datang kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah betul kayak ini katanya. Oh ya betul katanya. Kan saya sudah bilang katanya. Maka kamu tidak akan mampu untuk seperti apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Baru satu binatang saja yang dia paham bahasanya sudah dia bingung. Maka kita bersyukur Allah beri kita harta yang terbatas, ilmu juga terbatas.
Kalau Allah beri kita harta berlimpah, la taghaw fil atam akan melampaui batas. Maka kita minta ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah beri kita harta yang cukup, tidak terlalu berlebihan sehingga membuat kita lalai, dan tidak juga terlalu sedikit sehingga kita menjadi sulit. Ya, mudah-mudahan Allah beri cukup. Allah beri ilmu juga kepada kita yang cukup, tidak terlalu sedikit ilmu kita sehingga bodoh sekali kita dijual-jual sama orang, tidak juga terlalu banyak ilmu kita sehingga membuat kita menjadi sombong. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita harta yang cukup, ilmu yang cukup, insya Allah. Ya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, demikian kisah kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para nabi itu, ada yang Allah beri lebih, ada yang Allah beri kekurangan. Tapi yang diberi kelebihan itu pasti ada kurangnya, yang diberi kekurangan itu pasti ada lebihnya. Kita juga begitu insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini kalau kita lihat kisah tadi ini sepertinya kita juga ini sedang krisis kepemimpinan di umat ini. Ya, semoga Allah kasih yang terbaik untuk kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.